Halo, selamat siang pemirsa Metro TV Lampung. Senang sekali rasanya saya Karisma Kristi kembali menjumpai Anda dalam bedah tajuk Lampung Pos selama 30 menit ke depan. Pemirsa, setiap warga negara memiliki kewajiban yang sama untuk menjaga lingkungan dalam setiap kegiatannya, termasuk para peserta yang akan berkontestasi pada pemilu 2024 ini. Namun ironinya para peserta pemilu dinilai merusak lingkungan dengan praktik tree spiking atau pembakaran pohon untuk memasang APK atau alat peraga kampanye. Kita akan bahas lebih lengkap dalam bedah tajuk kali ini pemirsa dengan tema Jangan Pilih Perusak Lingkungan. Di studio Metro TV Lampung sudah hadir bersama saya redaktur Lampung Pos Wandi Barboy Silaban. Namun sebelum itu, mari kita lihat terlebih dahulu video editorial berikut ini. Jangan pilih perusak lingkungan. Kondisi lingkungan menjadi salah satu modal untuk keberlangsungan hidup manusia, sehingga pelestarian lingkungan menjadi kewajiban seluruh warga negara. Sebab pembangunan berkelanjutan ditentukan dengan lingkungan yang baik dan tidak akan menimbulkan kendala atau bencana. Jelas, dalam Undang-Undang Nomor 32/2009 tentang perlindungan dan pengendalian lingkungan hidup memberi gambaran pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan. Tentunya hal itu untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Dalam regulasi itu jelas titik berat dari pembangunan berkelanjutan adalah menjamin keutuhan lingkungan hidup. Dan setiap warga negara mempunyai kewajiban yang sama untuk menjaga lingkungan dalam setiap kegiatan dan kesempatan, termasuk para wakil rakyat yang kini sedang berkontestasi. Jangan sampai kegiatan dan aktivitas mereka justru merusak lingkungan di awal perjuangannya menjadi calon pemimpin. Bahkan untuk calon pemimpin bangsa dan wakil rakyat itu dibuatkan aturan tersendiri terkait menjaga lingkungan. Pada peraturan KPU nomor 15/2023, pasal 36 ayat 5 menyebutkan pemasangan alat peraga kampanye atau APK pemilu oleh pelaksana kampanye pemilu dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat. Hal itu juga harus disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara khusus larangan tree spiking atau pemakuan pohon untuk pemasangan APK dimuat dalam pasal 70 ayat 1 huruf H, di mana bahan kampanye pemilu dilarang ditempelkan di taman dan pepohonan. Sementara data yang dikumpulkan Yayasan Konservasi W Seputi atau YKWS, ribuan sampling APK peserta pemilu seperti partai politik, calon anggota legislatif maupun pasangan capres dan cawapres dinilai merusak lingkungan. Banyak APK yang terpasang dengan cara dipaku pada pohon, padahal tindakan tree spiking atau penusukan pohon dengan cara menancapkan batang logam, paku atau bahan lainnya ke dalam batang pohon jelas dilarang dan bisa menyebabkan kematian pohon itu. Data rinci yang nyata di Bandar Lampung adalah tree spiking di jalur 2 Jalan Sultan Agung, lebih dari 300 APK caleg terpaku di seluruh pohon yang tertanam di sepanjang ruas jalan. Mulai dari titik nol atau samping Mall Bumi Kedaton atau MBK hingga perempatan lampu merah Jalan Kimaja Wai Halim. Selain itu, APK juga terpantau terpaku di pohon-pohon Jalan Ria Kudu, Jalan ZA Pagar Alam, jalan di sekitar Terminal Raja Basa, Jalan Pramuka, dan ruas Jalan 2 Kemiling. Kini publik menunggu sikap dari pemangku kepentingan terkait hal itu. Butuh keberanian Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu menegur atau bahkan memberi sanksi, misalnya pengurangan 10 pemilih setiap 1 APK terpasang di pohon. Begitu juga pemerintah kabupaten atau Pemkab atau Pemkot sebagai penguasa wilayah harus mampu tegas mencopot setiap APK yang menyakiti pohon dan mengancam keberlangsungan pembangunan berkelanjutan.
Pemberian sanksi pengurangan perolehan suara bagi calon anggota legislatif dan partai politiknya dinilai pantas. Sebab sebagai calon pemimpin dan yang akan mengatur membuat kebijakan untuk kepentingan rakyat harus dari orang-orang yang sejak awal perjuangan sadar dengan pembangunan berkelanjutan. Jangan sampai pembuat kebijakan meruapkan oknum perusak lingkungan, sehingga saat menjabat nantinya akan menerus kebiasaannya saat berjuang. Selain ketegasan dari para pemangku kepentingan, butuh juga keberanian dan ketegasan pemilik suara untuk tidak memilih merek yang merusak lingkungan. Sebab jika dibiarkan perjuangan mereka dilakukan dengan cara apapun, termasuk yang merusak, dikhawatirkan para pemilihnya pun akan dirusaknya saat menjabat nanti. Ketegasan Bawaslu, Pemkab, Pemkot, dan unsur lainnya juga harus didukung masyarakat dalam mengkaji ulang pilihannya dalam Pesta Demokrasi 14 Februari mendatang. Jika semua elemen mengeroyok untuk tidak memilih dan bahkan mengurangi jumlah suara yang memilihnya, tentu akan menjadi alasan mereka jera melakukan perusakan pohon itu. Baik Bang Barboy, kita lihat bahwa saat ini faktanya masih banyak APK yang terpasang tidak semestinya, misalkan di pohon seperti itu. Bagaimana tanggapan Bang Barboy sendiri? Iya, memang kita tahu ya, tahun ini kita memasuki adalah tahun politik, jadi banyak sekali alat peraga kampanye atau APK yang bertebaran di pinggir jalan ya. Yang mirisnya itu banyak sekali APK-APK dipasang secara serampangan ya, sembarangan di pohon-pohon menancapkan batang logam, juga paku gitu ya secara serampangan gitu. Jadi itu kan menyebabkan pohon menjadi mati ya, pohon menjadi tidak tumbuh kembali, tapi justru karena sedang memasuki euforia politik gitu ya tahun ini kita jadi tidak mempedulikan hal ini. Itulah kenapa tajuk kita Lampung Pos, jangan pilih perusak lingkungan ya. Kita perlu menyadari gitu loh, di sini Lampung Pos ingin memberikan penekanan ataupun penyadaran bahwa pemakuan pohon atau tree spiking itu tidak bisa serampangan dan ada aturan yang mengaturnya, ada hukum yang mengaturnya ya. Peraturan KPU nomor 15 tahun 2023 misalnya itu sudah mengatur dengan jelas ya bagaimana pemasangan alat peraga kampanye itu mempertimbangkan etika, estetika, juga keindahan kota dan juga keindahan wilayah setempat gitu. Jadi itu semua ada pertimbangannya ya, tidak secara serampangan, tidak secara sembarangan kita memaku-maku pohon soal APK itu ya. Jadi itu perlu menjadi perhatian. Sudah ada regulasinya, namun ini tidak ditaati oleh para peserta pemilu. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, itu memang saya menilai memang apakah itu sebuah euforia ya Mbak ya. Jadi apakah itu sebuah euforia karena ini tahunnya politik jadi mereka lupa atau mereka mengabaikan adanya aturan itu. Itu patut menjadi perhatian tentu saja ya. Itu kenapa sekali lagi tajuk kita mengangkat itu. Jadi saya kira sekali lagi dari tajuk ini kita diingatkan untuk tidak lagi serampangan gitu ya. Juga kita mempertimbangkan siapa saja caleg-caleg yang memaku pohon secara sembarangan, siapa saja, maksud saya spanduk ataupun poster para caleg yang ada dipaku di pohon itu ya. Jadi itu bisa menjadi pertimbangan kalau bagi para pemilih, bagi kita ya. Itu bisa menjadi pertimbangan agar kita kalau kita mengerti aturan dan terlebih lagi yang paling mendalamnya adalah intinya adalah kalau kita peduli dengan lingkungan, jangan pilih caleg-caleg yang bertebaran itu ya, poster-poster caleg yang bertebaran itu sih, sehingga dengan demikian itu bisa menjadi efek jera ya. Kalau kita sudah ada niatan seperti itu dari pemilih gitu ya, kita mulai mempedulikan lingkungan, bahkan kita menegur misalnya kalau terjadi pemakuan pohon misalnya, wah itu bagus sekali, itu yang kita harapkan tentu saja dari tajuk kali ini. Baik, terima kasih Bang Barboy. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa Metro TV Lampung, Anda juga jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali dengan tema Jangan Pilih Perusak Lingkungan. Tetaplah bersama kami.
Terima kasih pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih menyaksikan Bedah Tajuk Lampung Pos dan masih bersama dengan redaktur Lampung Pos Wandi Barboy Silaban. Bang Barboy, kita lanjutkan lagi diskusi kita tadi. Kita sudah melihat bahwa faktanya masih banyak ya APK yang terpasang tidak semestinya. Lalu kita juga harus menyoroti seperti apa kinerja dari Bawaslu sendiri menurut Bang Barboy. Iya, sampai sejauh ini memang kita tahu ya bahwa Bawaslu juga, kita masih menunggu sikap dari Bawaslu. Jadi memang dalam hal ini Bawaslu belum ini ya, mungkin hanya memberikan imbauan ya, baru sebatas itu. Tapi kalau sanksi ataupun sikap tegas dari Bawaslu itu belum ada ya, terkait pemasangan. Ada ratusan APK misalnya yang nyata di Bandar Lampung saja ya, kita bisa lihat. Jadi itu yang masih kita tunggu, sikap Bawaslu juga instansi lainnya ya yang terkait ya, Satpol PP misalnya, kalau apakah melihat ada pemakuan APK di pohon-pohon secara serampangan, itu juga masih kita tunggu ya sikapnya. Tapi sampai sejauh ini mungkin karena tahu ya orang yang memaku pohon itu bahwa itu sikap yang melanggar, maka mereka pun mungkin memaku pohonnya malam-malam gitu ya, saat orang sudah terlelap ataupun saat orang lengah kondisinya. Jadi itu juga perlu menjadi perhatian juga gitu ya, seperti itu. Jadi memang sampai saat ini kita masih menunggu ya sikap tegas dari Bawaslu terkait hal ini. Nah, tapi yang menarik adalah dari Tajuk Lampung Pos ini, seperti sudah diutarakan, itu Bawaslu bisa mengurangi sampai 10 pemilih ya kalau terjadi pemakuan pohon itu. Itu sih itu bisa menjadi salah satu alternatif ataupun menjadi solusi ya. Kalau poster caleg itu dipaku secara serampangan di pohon-pohon itu mungkin sikap-sikap semacam itu bisa menjadi efek jera nantinya gitu ya. Kalau ada caleg, misalnya caleg A, dia memasang pohon di jalur 2 Ki Maja Wahyhalim itu, dikurangi pemilihnya 10 karena dia serampangan memasang poster APK-nya alat peraga kampanyenya. Jadi itu saya kira suatu hal yang menarik ya untuk didiskusikan, ataupun hal yang patut juga, hal yang pantas ya. Saya kira tidak berlebihan. Kalau saya kira mungkin bagi sebagian orang menyatakan berlebihan mengurangi pemilih. Tapi itulah salah satu cara atau upaya agar tidak APK itu tidak serampangan dipasang di pohon-pohon gitu ya. Kita tahu pohon itu kan bagaimanapun adalah tumbuh ya, pohon itu punya jiwa ya, kalau dalam agama Hindu, Buddha juga itu, bahwa pohon itu punya kehidupan ya, ada kehidupan di sana. Itu jadi kita dalam hal ini bukan berarti kita mau menyembah pohon, tidak, tapi menghargai pohon ya, bahwa pohon itu juga adalah makhluk hidup gitu ya, yang bisa tumbuh berkembang gitu ya, bisa tumbuh. Itu jadi saya kira efek jera misalnya 10 pemilih tadi itu cukup bagus untuk dilakukan Bawaslu ya. Juga nantinya tentu saja Satpol PP juga mulai melakukan pengawasan secara ketat tadi, mungkin jam-jam malam, mungkin melakukan patroli. Seperti itu saya kira perlu juga dilakukan oleh instansi terkait ya. Saya kira itu. Kita lihat masih banyak ya Bang Barboy ya yang terpasang di pohon-pohon yang ada di Kota Bandar Lampung ini, bahkan di Provinsi Lampung gitu Bang Barboy. Ketika tadi ada sanksi efek jera pengurangan 10 suara dari para calon yang maju di kontestasi, apakah ini dapat direalisasikan dengan baik? Bahkan ini kita lihat saja bahwa masih banyak ternyata yang belum bisa didisiplinkan gitu. Apalagi kita mencatat satu persatu nama-namanya. Apakah itu tidak lebih sulit nantinya? Apa kita kekurangan pengawas dalam pemilu ini menurut Bang Barboy? Iya, saya kira semua saling berkaitan ya Mbak ya, semua saling berkelindan. Jadi memang satu sisi sisi pengawasan kita masih sangat kurang. Kemudian juga memang kita harus mulai sejak dini menanamkan bahwa seorang caleg itu juga mengajarkan loh kepada konstituennya ataupun kepada tim suksesnya, kepada orang-orang yang bertugas di lapangan untuk menyukseskan dia. Itu juga harus diberikan penyadaran sebenarnya sejak dini soal pentingnya menjaga lingkungan ya, proses lingkungan yang berkelanjutan, bagaimana pembangunan itu tidak hanya seperti itu saja ya, pembangunan infrastruktur, pembangunan yang tidak peduli dengan lingkungan.
Itu harus kita mulai sih penyadaran seperti itu. Itu memang hal yang agak sulit, Mbak. Hal yang agak sulit terrealisasi ya tadi ya. Apakah itu apakah itu hal yang bukan menyulitkan? Ya jelas menyulitkan. Tapi memang di sini adalah poinnya adalah kita memberikan penyadaran, efek jera, penyadaran dengan pengurangan itu memang sekali lagi itu bukan hal yang mudah. Juga Bawaslu saya kira tidak akan mau melakukan harus itu. Berkolaborasi ya, betul. Kita mintanya ya. Masyarakat juga harus peka ya, betul gitu ya, sekali. Bang Barboy ya, terkait ini ya. Betul sekali. Sebenarnya berapa banyak Bang Barboy APK yang mungkin sudah terdata gitu melanggar? Iya, kalau kita dari data YKWS ya, Yayasan Konservasi Wais Putih, itu mereka mendata sampai ribuan sampling APK ya yang ada di pohon-pohon ataupun yang ada dipasang secara serampangan ya, tidak mempedulikan dengan etika, estetika, juga bagaimana pohon ya, bagaimana tumbuh kembang pohon ya, itu juga menjadi perhatian sampai ribuan sampel APK. Nah, kemudian juga kalau kita mau melihat lagi perhitungan dari Bandar Lampung sendiri, di Kota Bandar Lampung itu bayangkan saja dari titik nol ya, di samping MBK, Mall Bumi Kedaton itu, sampai jalan perempatan lampu merah, Jalan Kimaja, Wai Halim, itu udah ada 300 APK yang kembali lagi dipasang di pohon-pohon secara sembarangan gitu ya. Jadi memang itu hal yang banyak, itu baru di jalur 2 itu ya, dari titik nol tadi samping Mall Bumi Kedaton sampai di jalur 2 ya, jalur 2 Sultan Agung Wai Halim. Wilayah lainnya ya? Belum di jalan Ria Kudu, belum lagi di jalan yang lainnya, Pagar Alam, itu kita tahu kampus, wilayah kampus, itu banyak lagi gitu. Jadi memang penyadaran soal lingkungan ini di tengah euforia politik ini saya kira satu hal yang bagus ya untuk diingat, juga untuk ditekankan bahwa kita jangan mau memilih caleg yang merusak lingkungan ya dengan memaku secara sembarangan, tidak mengindahkan kaidah etika, tidak mengindahkan kaidah estetika, keindahan. Itu semua harus menjadi penyadaran juga bagi publik ya, bagi masyarakat ya, hal seperti itu hal yang penting. Jadi saya kira bukan tugas yang mudah sekali lagi, tapi memang harus kita mulai. Sekali lagi harus kita mulai, hal-hal semacam ini hal yang baru. Kalau kita tidak mulai dari sekarang, kapan lagi kita mau belajar untuk tegas bersikap gitu ya soal caleg-caleg yang memaku pohon tiap hajat politik, memaku pohon secara sembarangan itu. Kita harapkan nanti masyarakat dapat memilih dengan bijaksana ya. Betul. Bang Barboy ya. Oke, baik, terima kasih Bang Barboy. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa Metro TV Lampung, Anda jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan membahas terkait trending topik yang ada di Lampung Post Group. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih menyaksikan Bedah Tajuk Lampung Post. Kali ini kami akan membahas terkait trending topik yang ada di Lampung Post Group, mulai dari lampos.co, lampungpost.id dan juga Radio Sai 100 FM. Akan kami mulai di lampos.co terlebih dahulu. 5 trending topik diantaranya ruas jalan di Kota Bandar Lampung terendam banjir saat hujan deras. Pertama di Indonesia pemirsa, sekolah disabilitas Bandar Lampung mulai dibuka. Gaji ASN dan tenaga harian lepas di Lamsel terlambat. Selanjutnya, Sekcam Suwoh jadi korban pencurian sepeda motor. Dan yang terakhir, kunjungan wisata di Lampung Barat selama Desember naik 22,5%. Kita akan bahas saat ini cuaca sedang hujan deras, ternyata ada sejumlah ruas di Bandar Lampung yang terendam banjir. Seperti apa Bang Barboy? Iya, dari pemberitaan di lampos.co itu kita tahu ya, kita bahwa bukan hanya Bandar Lampung, di beberapa wilayahnya di Lampung Selatan juga di Pesawaran dan lain sebagainya juga ikut banjir juga ya. Tapi yang menjadi sorotan adalah bahwa pemberitaan di lampos.co itu bahwa jalan-jalan khususnya di wilayah Sukarame ya, jalan di Pulau Sebesi, jalan di Endro Suratmin itu banjir mencapai 1 meter kira-kira Mbak. Jadi ini hal yang cukup sering menjadi langganan ya, daerah-daerah di Bandar Lampung yang sering terendam banjir. Jadi saya kira harus ada beberapa upaya, khususnya di wilayah-wilayah, karena kan itu kan berdekatan dengan kampus UIN, juga
berdekatan dengan kantor KPU Kota Bandar Lampung, Dinas Pekerjaan Umum ya, itu wilayah itu ya, belakang kampus UIN itu. Jadi memang itu daerah yang cukup sering ya, karena juga berbatasan sebelah sana. Ya, biasanya. Betul, berbatasan dengan Lampung Selatan juga. Jadi memang harus ada beberapa sikap dan juga upaya yang dilakukan oleh warga ya, khususnya soal kebersihan sampah. Saya kira patut menjadi perhatian ya. Beberapa kali kita tahu sampah itu dibuang sembarangan di wilayah sekitar UIN. Sudah dapat teguran, sudah agar mahasiswa juga para pedagang khususnya di sekitaran UIN tidak buang sampah sembarangan. Tapi ya sekali lagi memang kalau tidak ada penyadaran soal lingkungan, soal sampah ini ya, kesehatan lingkungan ini menjadi hal yang patut kita sayangkan ya. Jadi kita harus mulailah kebersihan diri ini ya, kebersihan lingkungan ini harus benar-benar kita jaga gitu, saya kira. Dari diri sendiri dulu ya, Betul Bang Barboy, untuk bisa membuang sampah pada tempatnya. Betul, Itu ya. betul sekali. Baik Bang Barboy, kita akan lanjutkan lagi Bang Barboy, kali ini trending topik di lampungpost.id pemirsa. 5 di antaranya penyetopan stok pil batu bara di Panjang. Caimin kunjungi Provinsi Lampung dan sampaikan visi misi Amin dan juga persiapan pasangan capres lainnya. Upaya Pemprov atasi laju inflasi awal tahun. Selanjutnya kelanjutan pembangunan jalan prioritas, dan yang terakhir hasil sidang mantan Kasat Narkoba Polres Lampung Selatan. Kita akan bahas terkait kedatangan Caimin ke Provinsi Lampung seperti apa, Bung Barboy. Iya, Caimin baru saja kemarin ya mendampingi Pak Anies dalam debat capres ketiga ya, tadi malam ya, di Jakarta, jadi di kantor KPU. Jadi dia langsung setelah dari perdebatan itu paginya dia mengunjungi Lampung, khususnya dia kunjungi sejumlah wilayah di Lampung, Lampung Timur, Metro itu ya juga. Jadi itu Caimin benar-benar langsung menemui masyarakat ya, bagaimana dia ingin membawa gagasan pasangan Amin ini, pasangan yang dalam hal ini dia di Lampung Timur misalnya, dia bertemu dengan sejumlah petani. Saya cukup kuat juga di Lampung Timur ya. Betul sekali, karena kita tahu sebagai seorang ketua tim kampanye di Lampung adalah itu mantan wakil gubernur Ibu Nuni ya, Cus Nunia Calim, Ibu Nuni itu juga sebelumnya mantan Bupati Lampung Timur. Jadi cukup banyak perannya di sana. Jadi di sana dia didampingi oleh Bu Nuni dan semuanya dia menjanjikan kesejahteraan untuk petani di Lampung Timur, kesejahteraan agar petani juga tidak menderita terus-menerus. Seperti apa menurut Bang Barboy nih kali ini kunjungan Caimin di Lampung? Iya, saya kira cukup menarik, cukup semangat ya Maya, apalagi dia juga ada di Metro, misalnya dia menggagas selepet Imin. Nah, itu sesuatu hal yang baru ya, kita tahu selepet itu viral sekali ya, bagaimana dia mencelepet capresnya Bapak Anies Baswedan, tapi itu justru hal yang menggambarkan kiasan ya, menggambarkan bagaimana semua hal bisa diselepet ataupun diatasi gitu ya, hal-hal yang begitu rumit, begitu pelik, persoalan itu kadang-kadang perlu adanya selepet gitu ya, ataupun penyelesaian secara sementara gitu ya. Jadi dia yang penting gebrakan dulu. Yang penting menggebrak aja dulu di awalan. Saya kira suatu hal yang menarik gitu. Jadi itu juga yang didengungkan di Metro ya, selepet Imin. Jadi saya kira cukup banyak antusias sekali masyarakat terhadap Caimin. Baik, terima kasih Bung Barboy. Kita akan lanjut lagi Bung Barboy di berita-berita hiburan yang ada di Radio Sai 100 FM pemirsa. 5 antaranya ada GDA 2024, lagu Dito New Jeans menang Piala Daesang Song of the Year. Selanjutnya daftar lengkap pemenang Golden Globe Awards 2024. Dan yang selanjutnya mengintip debut seru 3 grup K-pop pendatang di awal tahun 2024. Agni Hack jamin film Pemandi Jenazah akan menimbulkan rasa takut. Dan yang terakhir, apresiasi terhadap ibu di Sinamens rilis lagu Mah. Kita akan bahas dengan Bung Barboy terkait dengan ini ada daftar lengkap pemenang Golden Globe Awards ya. Seperti apa menurut Bang Barboy ini? Iya, dari pemberitaan di Sai FM itu Golden Globe Award kali ini ya, Golden Globe Award kali ini itu mematenkan ataupun melihat bagaimana film Barbie ya yang memboyong semua capaian prestasi Piala Golden Globe Award ini. Jadi memang
film Barbie yang kita tahu cukup fenomenal, sebelumnya viral, bagaimana itu seorang perempuan masih muda ya, tapi juga dengan kecantilannya, dengan ciri khas remaja perempuan itu betul-betul menggebrak ya. Banyak nilai-nilai pula yang terkandung selain nilai-nilai keluarga, juga bagaimana nilai-nilai seorang remaja perempuan yang ingin berprestasi, yang ingin mewarnai dunia, mewarnai lingkungan sekitarnya. Saya kira itu film yang bagus ya. Dan selain itu juga dari pemberitaan itu, selain film Barbie, maksud saya, selain film Barbie itu kita bisa lihat ada film yang dirilis oleh Oppenheimer ya, itu juga cukup bagus. Bapak Oppenheimer ini sudah banyak film-filmnya yang meraih penghargaan ya, juga bagaimana dokumentasinya terhadap film-film khususnya korban politik ya. Beliau sangat concern, intens terhadap hak-hak orang yang tidak memiliki suara ya, hak-hak. Jadi dia memberikan the voice of the voiceless ya, dia memberikan suara kepada orang-orang yang tidak bisa bersuara gitu. Itu salah satu perhatian ataupun fokus yang di dalam setiap film yang garapan karya Oppenheimer itu, saya kira. Itu. Oke, baik, terima kasih Bung Barbak sudah berdiskusi bersama saya kali ini. Semoga informasi yang kita sampaikan kali ini bisa mencerahkan untuk masyarakat Lampung. Pemirsa Metro TV Lampung, usai sudah perjumpaan kita dalam Bedah Tajuk Lampung Pos kali ini, saya Karisma Kristi beserta rekan kerja bertugas pamit undur diri. Salam sehat dan sampai jumpa.